Natal pagi hari ini memberikan kepada kita kasih yang tidak pernah berkesudahan. Selamat Natal, selamat pagi Kak Edi. Selamat pagi, Shalom. Shalom Selamat Kak. Natal ya semuanya. Ya, Oke, silakan Kak Edi. ya baik. Saudara, saya pagi ini bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk masih bisa sharing. Nah, saudara, saya akan sharing apa yang kami dapat ya sebagai jemaat, ya kami pemimpin di Abalaf Industri, ya apa yang Tuhan mau fokuskan untuk tahun depan. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat saudara, ya tentu visi fokus saudara tahun depan ya mesti saudara sesuaikan dengan jemaat lokal, tapi saya ingin sharing ini supaya bisa menjadi masukan buat hidup saudara dan bisa jadi berkat ya. Jadi apa yang saya sharing ini tentu tidak 100% adalah fokus 2023 dari KTC ya. Tapi nggak apa-apa, tentu saudara akan dapat berkat ya, mendengar juga apa kata Tuhan dari jemaat lain ya, karena saudara Alkitab bilang begini, barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar kata Roh kepada semua atau segala sidang jemaat ya. Jadi saudara, jadi kita perlu dengar juga Tuhan ngomong apa lewat bagian tubuh Kristus yang lain. Nah, saudara, yang saya dapat dan kami dapat tahun depan Tuhan mau ya kita fokus membangun rumahnya, saudara. Build my home. Kenapa? Karena makin mendekati kedatangannya Tuhan, Tuhan terus makin membangun rumahnya, saudara. Sampai nanti ya rumahnya menjadi pusat solusi bagi suku dan bangsa. Ya, supaya kalau rumah Tuhan dibangun, saudara, suku-suku bangsa, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Barulah tuayan itu, saudara, bisa kita apa? Kita tampung. Nah, kalau tuayan itu kita tampung, saudara, tapi nggak ada rumah, maka mereka semua akan, saudara, terhilang lagi. Mereka semua tidak akan bisa tumbuh. Mereka semua tuayan itu akan percuma. Itu sebabnya tahun ini, saudara, tahun depan ini, Tuhan mau kita bangun rumahnya, saudara. Nah, bagaimana kita membangun rumah Tuhan? Next, kita mesti lihat ini kuncinya, saudara. Dimulai dari saya, dimulai dari kita semua. Karena tanggung jawab membangun rumah Tuhan adalah pada kita semua. Bukan hanya pemimpin, bukan hanya penatua, bukan hanya saudaraku orang-orang yang menjadi apa, saudara, orang-orang penting tanda kutip di dalam gereja. Oh, saya nggak penting, Pak Edi. Enggak, saudara. Kita semua penting. Ya, jadi bangun rumah Tuhan itu dimulai dari saya. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari rumah Tuhan yang harus dibangun. Ya, nah ada 3 metafora tentang rumah Tuhan. Ya, kita mau lihat, saudara, kenapa saya perlu terlibat. Ya, saya ya perlu mulai dari diri saya. Nah, metafora yang pertama, ya, rumah Tuhan ya itu adalah tubuh Kristus, saudara. Nah, saya adalah anggota tubuh Kristus yang perlu dibangun agar bertumbuh dan berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Ya kan? Nah, saya sebagai tangan dalam tubuh Kristus perlu dibangun. Jangan sampai saya jadi tangan yang sakit, tangan yang tidak berfungsi. Nah, itu mempengaruhi tubuh Kristus, saudara. Sehingga tubuh Kristusnya tidak sehat. Ya, jadi harus dimulai dari saya. Nah, kenapa dimulai dari saya? Metafora yang kedua.
Ya, metafora yang kedua, gereja atau rumah Tuhan adalah apa, saudara? Adalah keluarga Bapa, ya, keluarga Allah. Nah, saya adalah anggota keluarga Bapa yang perlu dibangun, ya, setiap kita agar bertumbuh dari Kristen anak, Kristen orang muda menjadi Kristen Bapa. Nah, saudara, jadi kita mesti dibangun. Tiap-tiap anggota keluarganya Allah perlu dibangun supaya tumbuh. Kalau enggak, kita kanak-kanak terus. Lihat banyak saudaraku orang Kristen hari-hari ini kanak-kanak terus. Udah 20 tahun ikut Tuhan, masih ngedot, ya kan? 20 tahun saudaraku ikut Tuhan, masih jatuh bangun, kalah terus ya dalam pencobaan, ya dalam saudaraku tantangan, ya ketika tantangan datang mereka saudaraku hancur hidupnya, ya kenapa? Karena nggak bertumbuh, saudara. Nah, jadi saudara kita perlu bertumbuh menuju kedewasaan. Kenapa harus dimulai dari saya? Nah, metafora yang ketiga adalah apa, saudara? Bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus, ya. Saya adalah batu hidup yang perlu dibangun di atas fondasi firman Tuhan, yaitu rasul dan nabi, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, dengan batu penjuru Yesus Kristus agar bertumbuh dewasa serupa dengan Kristus. Ya, nah ini penting, saudara. Jadi kenapa perlu dimulai dari saya? Karena saya adalah bagian dari rumah Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bahas dulu rumah Tuhan itu apa, saudara. Nah, ini banyak orang nggak jelas. Rumah Tuhan, saudara, ya bukan gedung. Rumah Tuhan, ya juga bukan apa, saudara, program-program yang ada di dalam gedung itu. Rumah Tuhan juga bukan acara-acara yang ada di dalam gedung itu, saudara. Rumah Tuhan juga bukan ya sekedar apa, saudara, kita kumpul-kumpul, ya beribadah sama-sama, ya. Saudara-saudara beribadah sama-sama nggak salah di dalam gedung itu. Tapi saudara, apa sih rumah Tuhan itu? Nah, kalau saudara nanti lihat di Alkitab, ya, 3 metafora ini, saudara, tidak bisa dipraktekkan tanpa hubungan saling. Oke, nah nanti saya nggak ada waktu membahas ini. Saudara lihat aja Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ya, dibilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu karena kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, kita semua dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, karena itu bersyukurlah katanya. Nah, bagaimana kita bertemu sebagai tubuh Kristus? Ayat 16 menjelaskan, ya. Bagaimana kita bertemu sebagai tubuh Kristus? Dikatakan begini, saudara. Ya, hendaklah perkataan Kristus berdiam di antara kamu, ya, dengan segala kekayaannya, sehingga kamu, ya, apa katanya, saudara, saling menasehati, ya, apa, saudaraku, sehingga kamu saling mengajar dan saling menasehati sambil, ya, apa, saudara, ya, menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ya. Jadi saudara, bagaimana kita praktek tubuh Kristus? Harus saling mengajar dan saling menasehati. Nah, pertanyaannya, saudara, kalau saudara kita ibadahnya 100 orang, bisa nggak saling mengajar dan saling menasehati? Ya nggak bisa, ya kan? Berarti, ya, tubuh Kristus itu paling efektif dipraktekkannya berapa orang, saudara? Sekecil mungkin, ya. Makanya Yesus kasih polanya 12 orang, itu paling ideal, ya. Jangan gede-gede, itulah saudaraku unit dasar
dari rumah Tuhan. Jadi kalau begitu rumah Tuhan itu apa, saudara? Rumah Tuhan itu bukan acara besar, bukan. Rumah Tuhan itu komsel, itu dia. Ya, komunitas sel. Makanya bagus istilah komunitas sel. Nah, perhatikan kata komunitas. Komunitas adalah, saudara, berasal dari dua kata, kum, munus, ya. Kum artinya saling atau bersama, ya. Munus artinya memberi. Jadi, saudara, munus, komunitas, itu artinya ya sebuah kumpulan orang-orang di mana setiap anggotanya saling memberi. Nah, itu dia. Saling memberi, itulah rumah Tuhan. Ya, saudara. Jadi rumah Tuhan adalah komunitas, bukan gedung, bukan acara-acara besar di dalamnya, saudara. Hal itu nggak salah, gedung tidak salah, saudara. Kita perlu punya gedung, ya, kalau kita memang perlu, ya, saudara. Acara-acara, oh ya, pasti ada acara di dalam gedung itu, ya. Tapi komunitas bukan sekedar acara, gedung, ya, program-program, bukan. Komunitas itu komselnya, orangnya, saudara, manusianya. Nah, itu yang perlu dibangun. Nah, tapi mari kita lihat kondisi rumah Tuhan sekarang. Next, kita lihat 3 metafora ini, saudara. Nah, dimensi tubuh, ya, kita lihat komsel belum berfungsi sebagai tubuh Kristus yang sehat dan berfungsi, saudara. Betul nggak? Kalau kita lihat komsel-komsel, ya, mereka bukan bergaya hidup tubuh. Mereka cuma kumpul-kumpul, tapi nggak pernah terus connect sama kepalanya, saudara. Ya, dan satu dengan yang lain nggak punya koneksi yang kuat. Ya, tidak ada hubungan sendi, ya, dan apa, saudara, urat dan sendi, hubungan kasih satu dengan yang lain, ya, dan tiap-tiap anggota nggak berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Tangan nggak berfungsi sebagai tangan, kaki nggak berfungsi sebagai kaki, mata nggak berfungsi sebagai mata. Nah, akibatnya ini tubuh Kristus yang sakit. Nah, inilah keadaan komsel-komsel, saudara. Nah, maka tahun depan, ya, kita mau mulai, ya, mulai dari saya, bangun rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan jadi tubuh Kristus yang sehat. Nah, kita lihat, saudara, komsel sebagai apa? Keluarga, ya, karena tadi nggak bertumbuh, saudara, kanak-kanak terus. Ya, jadi nggak bertumbuh jadi Kristen orang muda dan tidak ada bapak-bapak rohani di situ, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena kanak-kanak terus. Jadi komsel belum ada 3 peranan ini, saudara. Belum ada orang tua rohani yang baik, ya, persaudaraan dan anak rohani, sehingga tidak bertumbuh dewasa, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ya, ini perlu 3 peranan ini ada di dalam kompak, ya. Kompaknya Tuhan Yesus ada bapak rohaninya, saudara. Siapa bapaknya? Komselnya Yesus. Siapa bapak rohaninya? Ada 3, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya. Itu ada orang tua rohaninya atau bapak rohaninya, saudara. Ya. Kemudian ada persaudaraan, nah, atau pertemanan. Apa itu, saudara? Ini adalah kompak. Ya, setiap anggota komselnya Tuhan Yesus itu dibagi dalam kelompok berdua-berdua. Ya, ada persaudaraan yang kuat. Ya, mereka punya hubungan 2-3 orang itu, saudara, persaudaraan. Ya, dan kemudian mereka diutus persaudaraannya ini, saudara, kompak-kompak ini menghasilkan anak rohani. Ya, makanya, saudara, 6 kompak ini menghasilkan 6 komsel lainnya. 6 kali 12
jadi berapa, saudara? Jadi 72. Ya, nah ini sehat. Komselnya Tuhan Yesus sehat. Ya, mereka keluarga yang sehat. Nah, banyak komsel, saudara, nggak sehat. Jadi ini komsel yang disfungsi, keluarga yang disfungsi. Nggak ada yang jadi orang tua rohani, ya di situ nggak ada persaudaraan, ya atau cuman satu dua orang yang ikut kompak, yang lain enggak, ya saudara. Kemudian enggak menghasilkan anak rohani. Nah, ini komsel yang tidak ya berfungsi dengan baik kekeluargaannya. Nah, kemudian dimensi bait Allah, ya kita lihat bait Roh Kudus. Komsel belum dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan, tetapi ya tumpukan batu hidup atau puing, ya. Nah, ini dia, lihat gambarnya, saudara. Ini rumah bukan, saudara. Ya, ini tumpukan batu, bukan rumah. Saudara mau tinggal di sini? Nggak mau kan? Kehujanan, ya, saudara, kedinginan. Siapa yang mau tidur di tumpukan batu, saudara? Ya, belum jadi rumah yang seperti yang dimaksud. Nah, inilah keadaan komsel-komsel, saudara. Lihat, batunya nggak ada hubungan satu dengan yang lain. Ya, mereka cuek sama komsel. Ya, mereka, saudara, kalaupun ada acara, saudara, ya kumpul-kumpul aja. Nanti habis itu bye-bye. Ya, komsel cuma program-program aja, saudara. Ya, kita kumpul-kumpul lah, makan-makan, ya, saudara. Tapi nggak pernah bangun rumah Tuhan. Batunya tetap batu kayak begini, saudara. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ya, ada yang gepeng. Waduh, bentuknya nggak karu-karuan, saudara. Ya, nah juga banyak yang masih kasar, belum dipoles, ya, nggak ada hubungan, itu yang terutama. Ini puing, ini tumpukan batu, saudara. Nah, banyak komsel seperti ini, saudara. Itu sebabnya mari kita jangan jadi tumpukan atau puing. Kita mau, saudaraku, dibangun. Nah, bagaimana caranya, saudara? Nah, ada 3 langkah besar yang penting. Bagaimana membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Nah, saya mau bahas 3 langkah ini, ya, saudara. Bukan berarti hanya 3 langkah ini, tapi memulainya dari 3 langkah ini dulu, saudara. Maka kami, ya, simple aja di Abba Love Industry, tahun ini kita mau fokus 3 langkah ini. Yang pertama, saudara, mari kita lihat, mulai dengan membangun manusia roh. Manusia rohnya. Karena tiap kita adalah bagian dari rumah Tuhan. Kita adalah anggota tubuhnya dia. Kita adalah anggota keluarganya Allah. Kita adalah, saudaraku, batu-batu hidup yang perlu dibangun dulu mulai dari saya. Tanggung jawab ada pada saya. Nah, apa yang harus jadi fokus tanggung jawab kita, saudara? Ya, jadi kita jangan gini, ya, mau bangun rumah Tuhan, udah nunggu aja. Ya, pokoknya saya tunggu nanti saya dibangun sama orang lain. Ya, kalau saudara punya mental begitu, saudara nggak akan pernah mencapai ya apa yang Tuhan mau. Mulailah dari saudara. Ya, karena ada bagian yang saudara mesti kerjakan dulu, yaitu membangun manusia roh, saudara. Nah, manusia roh itu apa? Manusia batiniah. Manusia yang nggak kelihatan, yang di dalam. Ya, ingat, saudara, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ingat, saudara, roh kita itu dikatakan taat. Roh berkehendak, tapi daging lemah. Nah, daging di sini itu ya ada 2 di situ. Keinginan dagingnya itu adalah jiwa kita yang udah rusak, ya, dan tubuh kita di dalamnya, saudara, karena tubuh kita belum tubuh kebangkitan,
Ya, jadi di dalamnya ada keinginan-keinginan daging. Nah, ini yang saudaraku membuat kita, saudara, ya hidupnya nggak bisa bertumbuh, ya karena saudara jiwa kita udah rusak karena dosa. Maka jiwa kita perlu dipulihkan, ya manusia batinnya kita. Nah, manusia batinnya itu catat ya, saudara, apa aja, ya itu termasuk roh kita, ya roh kita, saudara. Nah, roh kita punya kemampuan untuk apa, saudara? Membangun hubungan dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Ya, roh kita bisa menerima, mendengar suara Tuhan. Ya, roh kita, saudara, ya bisa mempunyai kemampuan discerning, saudara. Itu roh kita. Ya, nah, saudara, kemudian di dalam jiwa kita, ya tentu ada pikiran kita. Nah, pikiran kita itu apa, saudara? Pikiran otak kiri, otak kanan, logika dan apa, saudara? Ya, dan juga apa? Imajinasi kita. Ya, itu otak kanan kita. Kemudian apa lagi, saudara? Emosi kita. Nah, itu termasuk manusia batinia kita. Ya, emosi kita. Terus apalagi kehendak kita, ya. Apakah kehendak kita kehendak, ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak daging yang bekerja dalam diri kita, ya. Kemudian apalagi termasuk, saudara, hati nurani kita, ya. Termasuk apalagi, saudara, pikiran bawah sadar kita. Nah, ini semua manusia batinia kita, ya yang di dalam, yang nggak kelihatan, itu manusia batinnya kita. Nah, saudara, itu yang perlu dibangun. Makanya kita merayakan Natal, karena Natal itu adalah, ya firman menjadi manusia, ya nuzul menjadi manusia, dan firman itu, ya mau berdiam di dalam kita, saudara, di antara kita, ya dia mau berdiam di dalam saudara. Untuk apa dia mau berdiam di dalam saudara? Supaya dia mengubah manusia batinnya, saudara, yang udah rusak karena dosa, diubah dari dalam supaya menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Ya, makanya Galatia 4 ayat 19, ya Paulus capek-capek membangun manusia batinianya jemaat di Galatia, kena pengajaran sesat, saudara, ya pengajaran ekstrim Judaisme. Ya, maka Paulus bilang apa? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, jadi saudara, inilah fokus kita. Ya, saudara mesti membangun manusia roh, saudara, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita, di dalam, bukan di luar, ya, di dalam kita. Jadi yang perlu dibangun tuh manusia rohnya, ya, inner man-nya, saudara, supaya manusia roh kita, ya, menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus, saudara, segambar dengan Kristus. Nah, ini dia, saudara, sasaran kita. Ya, makanya kita mesti praktek terus membangun manusia batinia kita sampai jadi serupa dengan Kristus. Ya, makanya Paulus ngomong begini, saudara. Ya, dia bilang, ya meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya kami tidak tawar hati. Ya, nah jangan fokus ke manusia lahiriah, saudara. Manusia lahiriah itu apa? Yang kelihatan nih, Edilio, yang kelihatan nih manusia lahiriah. Ya, tapi dia bilang gini, saudara, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami,
ya, apa saudara, diubahkan dari sehari ke sehari, ya, mengalami pembaharuan, renovasi, ya, diubahkan dari dalam. Tiap hari Tuhan mau ubah saudara, ya, semakin serupa dengan Kristus. Nah, dia bekerjanya di dalam saudara. Dia bekerjanya saudara mengubah pikiran saudara, mengubah, ya, apa, logika yang salah saudara, ya, mengubah imajinasi yang salah, mengubah apa saudara, ya, konsep-konsep yang salah dalam hidup saudara, mengubah apa, emosi yang nggak benar saudara, kepahitan, kebencian saudara, ya, apalagi saudara kecewa terus saudara, ya, hidupnya, ya saudara, terus minder terus. Nah, itu dia mau sembuhin emosi kita, ya, dia juga mau pulihkan, apalagi saudara, ya, supaya keinginan-keinginan kita bukan keinginan-keinginan daging, tapi keinginan-keinginan yang dari Tuhan, ya saudara. Nah, supaya kita, ya, kehendaknya adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dia juga mau mengubah hati nurani kita yang kotor. Mungkin hati nurani kita, saudara, karena udah sering berbuat dosa, menjadi tumpul. Dia mau, saudaraku, bersihkan hati nurani kita. Dia mengubah kita, saudara, dari dalam. Ya, pikiran bawah sadar, ada berapa banyak hal-hal yang tersembunyi yang mengontrol, mengendalikan hidup kita. Dia mau ubahkan saudara dari dalam supaya kita makin serupa dengan dia. Nah, apakah saudara mau izinkan dia bekerja? Ya, ini penting saudara. Nah, kita lihat lagi saudara, ya. Jadi manusia roh kita perlu dibangun. Kita lihat dalam ilustrasi atau metafora yang ketiga, Efesus 2 ayat 20 sampai 21 next. Nah, ini menjelaskan yang sama. Ya, tiap batu hidup itu perlu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, tiap-tiap batu, saudara, standarnya dia harus dibentuk seperti batu penjuru. Karena batu penjuru itu adalah Yesus. Yesus yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, para nabi, bahwa dia adalah Mesias yang akan lahir. Ya, ada ratusan nubuatan tentang dia di perjanjian lama, ya. Kemudian saudara, para rasul mengkonfirmnya, ya, karena para rasul mempelajari kitab para nabi dan melihat itu digenapi di dalam Kristus Yesus, ya. Maka para rasul mengkonfirm ini dia Mesias yang dijanjikan itu. Nah, para rasul juga mendengar pengajarannya, saudara, dan melanjutkannya, ya, apa meneruskannya kepada kita, saudara. Nah, inilah dasar kekristenan, saudara. Ini dasarnya, ya, fondasinya. Yesus Kristus batu penjurunya, saudara. Nah, kenapa harus ada batu penjuru, saudara? Dalam bangunan zaman dulu, saudara, kalau orang mau membangun bangunan, ya, itu nggak langsung apa, dari mana saudara mulainya. Coba bayangin ya, rumah zaman dulu tuh rumah batu. Nah, kira-kira mulainya gimana saudara? Apa mulai dari atap? Waduh, nggak bisa. Ya, mulai dari mana? Mulai dari batu di tengah, nggak bisa juga. Ya, terus mulai dari fondasi, nggak juga, saudara. Mulainya dari batu paling ujung. Ya, nah, batu paling ujung itu namanya batu penjuru. Tuh yang ada salibnya, saudara. Itulah Kristus, batu penjurunya, saudara. Nah, itu permulaan dari bangunan. Ya, semua batu yang lain disusun dan dibentuk, ya,
menurut arah direction yang ditentukan oleh batu ini, saudara. Lihat, arahnya udah harmonis dengan batu ini. Ukurannya pun saudara lihat ya, bentuknya kubus sama, saudara. Dibentuk ke arah kiri dan kanan. Oke, saudara. Nah, jadi batu penjuru itu apa, saudara? Permulaan. Itu standar. Ya, itu modelnya, saudara. Nah, demikianlah hidup kita, saudara. Hidup kita ya harus menjadikan Yesus model, contoh, ya. Itulah artinya dia jadi batu penjuru buat kita. Nah, tapi juga kita dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi, di mana Kristus batu penjurunya. Ya, jadi Kristus yang dinubuatkan oleh rasul dan nabi ini, oleh nabi dan dikonfirm oleh rasul ini, ya, itulah menjadi fondasinya gereja. Nah, kita dibangun di atas ajaran ini, saudara. Ya, jadi kita perlu terus ya renungin firman, ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, maka kita makin dibangun, makin dibangun. Kalau kita makin dibangun, saudara, maka di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Baru rumah Tuhan tumbuh, ya, dan rapi tersusun. Wah, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Baru, saudara, ya, kita bisa menjadi bait Allah yang kudus. Ya, hari-hari ini, saudara, kita lihat orang Kristen, ya, kita lihat hancur-hancuran, gak kudus hidupnya, saudara. Ya, karena mereka tidak tertanam di rumah Tuhan. Ya, jadi saudara, kita perlu terus, saudara, ya, bertumbuh, tapi mulai dengan membangun manusia roh kita. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, saudara, kita lihat bagaimana melaksanakan ya fokus 2023 ini. Langkah kedua, tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, lihat tiap batu, saudara, nggak ada yang jalan-jalan batunya, ya. Kalau yang tumpukan tadi, nah itu nggak ada komitmen. Tiap batu ya nggak ada hubungan sama batu lainnya. Ya, itu namanya rolling stones, ya, saudara. Dia bergerak dari satu tumpukan ke tumpukan lain, ya. Nah, ada orang Kristen rolling stone, saudara. Ya, kalau mau dibentuk dia nggak suka, saudara. Ya, dia roll, dia mulai, saudara, berguling dari komsel ke komsel, dia berguling. Ya, kenapa? Ya, karena dia nggak ada ya komitmen, tidak tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah, ini repot, saudara. Ya, ingat, komunitas itu anggotanya semua tertanam. Ya, sama kayak tubuh, saudara. Tangan saya tertanam di dalam tubuh, saudara. Mata saya tertanam di dalam tubuh. Bayangkan kalau mata saya jalan-jalan, saudara, ngeri banget. Ya, bayangkan kalau jari-jari saya habis khotbah ini masing-masing kemana-mana jalan-jalan, ya, saudara. Ya, kita mesti tertanam di rumah Tuhan, rapi tersusun. Ya, kita mesti rapi tersusun, saudara. Nah, gereja sekarang nggak pernah diajarin bahwa kita mesti tertanam di rumah Tuhan. Ya, Alkitab bilang gini, saudara, ya, orang benar akan bertunas seperti pohon saudara, seperti pohon palem, ya, dan akan saudara, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang tertanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ya, saudara. Nah, saudara, kita mesti tertanam. Ya, kita mesti saudara? Ya, tertanam dalam rumah Tuhan. Baru kita bisa bertumbuh dan kita jadi kuat.
Kita nggak akan kalah menghadapi tantangan apapun, saudara. Ya, nah, saudara masih ingat saya pernah kasih ilustrasi redwood tree, pohon apa itu, saudara? Pohon merah, redwood tree, sequoia. Nah, kemarin liburan, saya dapat kesempatan, saudara, ya bersama anak cucu kami kunjungan redwood tree ya di dekat San Francisco. Mari kita lihat gambarnya, saudara. Nah, ini ada dua gambar redwood tree. Ini adalah hutan pohon merah ini, saudara. Pohon sequoia ya adanya di California Utara, pohon ini, saudara. Gede sekali. Rata-rata 100 meter tingginya, saudara. Pohon ini. Ya, bisa lebih lagi ya. Yang ada di sini ini belum maksimal. Ya, coba lihat, saudara, pohon yang paling dekat yang saya bisa jangkau, saya peluk. Nah, segitu, saudara. Ini baru mungkin sepertiganya. Pohon ini masih bisa bertumbuh ya 3 kali ini. Ya, wow. Lihat yang sebelah kanan, saudara. Ya, kami itu kecil sekali ya dibandingkan sama batang pohonnya. Ya, itu cucu saya lihat kecil sekali, saudara. Ini pohon raksasa besar. Ya, tapi pohon ini, saudara, kalau saudara lihat di taman ini taman nasional, ya, pohon ini kalau dia sendirian, saudara, kita bisa lihat dia nggak tahan lama, pasti tumbang. Ya, kalau dia tumbuh sendiri, saudara, mungkin ya ditiup angin setelah 10 tahun dia jadi pohon, tumbang dia pasti, saudara. Karena ini pohon akarnya apa, saudara, sangat apa, saudara, sangat cetek ya. Jadi akarnya itu pendek, tidak dalam, saudara. Tapi kalau pohon ini ditanam di sebelah pohon lainnya, pohon redwood lainnya, wow, dia nggak bisa jatuh-jatuh, nggak bisa roboh. Ya, ditiup angin kenceng pun nggak bisa roboh, ditiup apa, digoncang gempa nggak pernah roboh. Ya, kami lihat ada satu pohon, saudara, tapi nggak ada gambarnya di sini. Pohon itu ya diceritakan, saudara, udah mati mungkin 200 tahun, saudara. Pohon itu udah angus, udah mati mungkin 200 tahun, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tapi pohon itu masih berdiri, ya, berdiri, saudara. Wow, masih kuat berdiri, udah mati 200 tahun. Tapi, saudara, dia nggak bisa tumbang. Kenapa, saudara? Karena di sekeliling pohon itu ada pohon-pohon lain yang akarnya saling menjalin, saling mengikat. Wow, makanya dia udah mati 200 tahun, udah angus, udah kebakaran, saudara. Tetap berdiri. Hebat nggak, saudara? Nah, inilah gambaran orang-orang benar, saudara dan saya. Orang benar tertanam di dalam rumah Tuhan. Ingat, rumah Tuhan itu apa? Komunitas, bukan gedung. Ya, saudara tidak tertanam di gedung. Saudara tertanam di komunitas. Makanya saudara harus punya komunitas di mana saudara bisa hidup praktek saling, di mana bergaya hidup sehari-hari, bukan hanya saudara ya seminggu sekali, tapi tiap hari kontek-kontekan, tiap hari saudara saling membangun, tiap hari saudara itu ya kita berhubungan. Saudara kontek-kontekan nggak tiap hari? Ya, kita nggak harus ketemu tiap hari, tapi kita kontek-kontekan. Nah, ini nggak terjadi, saudara. Makanya komsel-komsel tidak tertanam anggotanya. Cuman seminggu sekali datang, ya, fellowship sebentar, makan sebentar, sharing sebentar, ya, ngantuk sebentar, pulang akhirnya. Ya, nggak pernah bertumbuh lah, saudara. Ya, nah ini penting. Kita lihat langkah yang terakhir, saudara. Ya, langkah ketiga, harus berfungsi sesuai dengan karunia-karunia.
ya. Komsel yang sehat, saudara. Tiap anggotanya berfungsi, ya. Kenapa? Karena mereka rapi tersusun, ya kan? Rapi tersusun itu artinya gini, masing-masing batu ada tempatnya, ya, dan ada fungsinya. Ada batu yang lebih di bawah, saudara. Ada batu yang di atas. Ada yang pikul lebih banyak beban. Ada yang di atas. Ya, masing-masing ada tempat dan fungsinya. Ada batu yang jadi apa, saudara? Ya, jadi jendela, saudara. Ada batu yang saudara jadi fondasi, ya kan? Ada batu yang jadi apa, saudara? Macam-macam. Fungsinya beda-beda. Nah, demikianlah rumah Tuhan, saudara. Kita semua punya fungsi yang berbeda. Saudara udah menemukan belum fungsinya? Dan kalau sudah menggunakan nggak keunikan saudara? Karunia-karunia yang diberikan. Ingat, karunia itu gunanya buat apa? Next, yang terakhir, kita lihat PowerPoint yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 10 bilang, layanilah seorang akan yang lain. Apa? Seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang diberi karunia, saudara. Ya, tiap-tiap orang dalam rumah Tuhan ada karunianya. Tidak ada karunia menikmati, saudara. Karunia apa, saudara? Karunia diem. Ya, ada orang karunia dilayani, saudara. Ya, karunia apa, saudara? Ya, karunia untuk saudara menerima, nggak ada. Ya, tiap-tiap orang diberi karunia, saudara. Nah, karunia itu harus digunakan untuk apa? Melayani seorang akan yang lain. Nah, gereja sekarang, saudara, diberi karunia, tapi nggak dipergunakan untuk saling melayani. Karena gereja sekarang nggak ada komselnya. Nah, bagaimana bisa praktek seorang akan yang lain? Nah, makanya banyak orang Kristen, ya saudara, nggak bertumbuh dan punya karunia, karunianya nggak dipakai. Ya, itu sayang banget, saudara. Karunia itu gunanya untuk melayani seorang akan yang lain, anggota-anggota tubuh, ya, anggota keluarga Allah, atau saudara batu-batu hidup, ya, untuk supaya membangun rumah Tuhan. Ingat, karunia gunanya untuk membangun rumah Tuhan. Ya, kita semua adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kata pengurus, saudara, ya, disinilah keluar kata ekonomi, ya, oikonomos, pengurus, ya, saudara. Nah, pengurus itu apa? Ya, adalah manajernya rumah, itu dia, manajernya rumah, ya. Itulah arti pengurus, oikonomeo. Dari situ keluar kata ekonomi. Ya, oikonomeo dari dua kata oikos yang artinya apa, saudara? Rumah. Ya, nemo, ya, itu artinya saudara pengurus. Ya, pengurus atau apa, saudara? Manajer. Nah, kita mesti jadi manajernya rumah Tuhan. Kalau saya manajer hotel, saudara, saya harus pastikan semua apa milik hotel dipergunakan untuk kepentingan hotel itu. Seorang manajer harus mengurus, ya, semua yang ada yang menjadi apa milik hotel itu harus untuk kepentingan hotel itu. Nggak boleh untuk kepentingan pribadi. Ya, makanya orang Kristen kalau kerja di kantor jangan pakai hartanya kantor
untuk kepentingan sendiri. Jangan, ya, jangan pakai, ya, saudara, barang-barang kantor untuk kepentingan sendiri. Saudara bukan manajer yang baik, ya. Nah, sama, saudara, dalam rumah Tuhan, karunia-karunia itu ditentukan untuk kepentingan rumah Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, bukan membangun pelayanan saudara, bukan membangun untuk kepentingan saudara, tapi untuk membangun rumah Tuhan. Makanya karunia mesti dipakai untuk bangun rumah Tuhan. Nah, makanya Komsel yang tidak menggunakan karunia-karunia untuk membangun rumah Tuhan, Komselnya yang sebelah kanan gambarnya, ya, batu, tumpukan batu. Ini bukan rumah. Tuhan mau yang sebelah kiri jadi rumah. Ya, saudara, banyak sekali Komsel sebelah kanan karena nggak pernah mempraktekkan, ya, karunia-karunianya di Komsel. Ya, mereka datang hanya diem aja, nggak berfungsi, ya, terus minta dilayani terus, datang duduk diam, dengar, ya, lama-lama saudara, ya, nggak enak nih ngomongnya, ya, lama-lama jadi apa, saudaraku, kita jadi, ya, pendengar aja yang menipu dirinya sendiri, ya. Nah, saudara, mari kita mau, saudara, tahun 2023, mari kita bangun rumah Tuhan supaya tuaian besar ini bisa ditampung. Lihat tahun 2022, saudara. Tuaian boleh datang, ya, tapi hilang semua. Ya, karena gereja nggak punya komunitas. Gereja nggak punya lumbungnya. Ya, Tuhan mau kasih jiwa juga males, saudara. Kenapa? Nanti Tuhan bilang, hilang lagi, lihat itu, hilang lagi. Ya kan? Batu-batunya, ya, cuma ditumpuk, nggak dibangun. Ya kan? Dikasih batu, ditumpuk terus. Ya, jadi tumpukan puing-puing. Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan mau kita dibangun jadi rumah Tuhan. Ya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Ya, kalau rumah Tuhan dibangun, inilah agen kerajaan Allah, saudara. Ya, kerajaan Allah nanti bisa bermanifestasi lewat rumahnya sang raja. Ya, di situ, saudaraku, di mana-mana nanti kerajaan Allah dinyatakan. Ya, kita jadi komunitas terang dan garam, pusat solusi. Ya, mari, saudara, kita siap membangun rumah Tuhan. Itu aja yang saya mau sampaikan. Nah, saya serahkan kembali untuk bisa sharing nanti sebentar. Tuhan berkati, silakan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya ya, kita ada beberapa menit ya. Kak Edi, pertanyaannya adalah, apakah membangun rumah Tuhan ini adalah panggilan setiap orang percaya ya, Kak? Maksudnya kan bisa aja eh, sebagai orang percaya berkata, saya panggilannya bukan membangun rumah Tuhan, ya. Ada pelayanan-pelayanan yang lain gitu ya. Eh, apakah ini memang panggilan setiap orang percaya? Karena kalau kita tidak merasa bahwa ini adalah panggilan kita, ya kita akan lebih banyak eh, melayani ya di dalam panggilan yang kita percaya gitu ya sebagai Ya, panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana, Kak? ya. Justru ajaran tentang panggilan, ya, kebanyakan nggak berkaitan sama membangun rumah Tuhan. Nah, ajaran ini berasal dari Amerika, ya, yang banyak kalau panggilan itu pribadi. Kamu dipanggil jadi apa? Bisnismen yang berhasil. Nggak salah jadi bisnismen yang berhasil. Tapi itu nggak berkaitan sama bangun rumah Tuhan. Nggak berkaitan sama kerajaannya. Nah, ini keliru ajarannya, saudara. Nah, panggilan kita kalau saudara mau baca di dalam, ya, Efesus pasal 2, ya. Nanti saudara baca seluruh pasal, ya, Efesus 2. Jadi, saudara, ya, Tuhan panggil kita, saudara. Ya, saya bacain aja deh ya. Dia, coba baca, boleh nggak baca
Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, ingat ya saudara, Efesus 2 itu bicara tentang rumah Tuhan. Tuhan mau punya rumah. Ya, maka ya saudara, dia bukan hanya ingin menyelamatkan kita. Ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu keselamatan, ya kan? Kita katanya apa saudara, selamat bukan karena perbuatan baik, ya, tetapi karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Nah, pertanyaannya, setelah kita diselamatkan, apa tujuan hidup kita? Tuhan panggil kita untuk apa? Nah, ini dia ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kita diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, inilah panggilan kita yang paling utama. Ya. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, kita adalah bagiannya Kristus. Ya, kalau dia kepala, kita bagiannya, Saudara. Kita tangannya, kita kakinya, Saudara, kita matanya. Ya. Nah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini dia. Pekerjaan baik apa kan? Nah, ini dia. Ini kalau tafsirannya gereja-gereja Amerika, nah itu individualistik. Jadi pekerjaan baik di sini ditafsirkan, oh supaya saya jadi bisnismen yang berhasil, supaya saya jadi profesional yang berhasil, kaya. Konteksnya bukan itu, saudara. Pekerjaan baik di sini, ya, ditentukan oleh apa, saudara? Ya, oleh kita diciptakan jadi apa? Misalnya gini, ini ilustrasi aja ya. Kalau saudara ditentukan jadi martil, nah, pekerjaan apa yang dikerjakan oleh martil? Ya, buat maku, ya kan? Buat maku, buat hancurin benda-benda keras, itu guna fungsinya martil. Ya, kalau saudara diciptakan jadi apa? Nah, saudara akan tahu pekerjaan baik apa yang dikerjakan oleh ya ciptaan tadi itu. Nah, saudara mesti tahu, saudara diciptakan jadi apa? Nah, konteksnya kita diciptakan jadi tubuh Kristus, keluarga Bapa dan bait Roh Kudus. Nah, itu dijelaskan makanya di ayat 11 sampai ayat 22. Ya, ayat 11 sampai ayat 18 itu gereja sebagai tubuh. Ya, new man, manusia baru, ya. Kemudian saudara ayat 18 19 gereja kita diciptakan jadi keluarganya Allah. Nah, ini keluarga Allah. Gereja itu, rumah Tuhan itu keluarga. Ya, dan yang terakhir ayat 20 sampai 22 ya, rumah Tuhan itu adalah bait Roh Kudus, Saudara. Kita batu-batu hidupnya. Nah, jadi pekerjaan di sini, Saudara, adalah apa, Saudara? Jadi, ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baiknya apa? Ya, kalau saudara diciptakan menjadi tangan di dalam tubuh Kristus, pekerjaan baik yang saudara harus lakukan apa? Berfungsilah sebagai tangan dan bangunlah tubuh. Ya. Nah, kalau saudara diciptakan sebagai mata, jadilah berfungsilah sebagai mata, dan saudaraku, bangunlah tubuh Kristus dengan karunia yang ada pada saudara. Nah, ini jadi tiap orang dipanggil untuk ya berfungsi dalam rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan. Ya. Nah, itu dia.
Jadi itu maksudnya. Semua orang dipanggil untuk bangun rumah Tuhan. Nggak ada orang yang dipanggil ya untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ya, Kak Edi, makasih Kak buat penjelasannya. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada bisa langsung open mic. Kita tunggu ya beberapa saat. Kalau nggak ada, kita bisa masuk ke dalam record room. Ya, makasih Kak Edi buat Oke, sharingnya pagi hari ini. sampai ketemu minggu Ya, depan. Tuhan berkati Selamat Kak. tahun baru juga ya, yang Ya. berkati.